Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Santri Abadi. Indonesia memiliki banyak ulama besar dalam sejarah. Di antara mereka adalah Tuan Guru Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid. Sosok asal Lombok, Nusa Tenggara Barat ini tergolong alim yang cerdas, bahkan sejak belia. Salah satu bukti kecerdasannya adalah ketika dirinya menempuh studi di Tanah Suci. Masa belajar yang normalnya ditempuh selama 9 tahun, dapat dilaluinya hanya dalam kurun waktu 6 tahun. Artinya sejak dari kelas tingkat 2, dia langsung duduk ke kelas tingkat 4. Kelas-kelas selanjutnya dia tempuh hingga tingkat 9. Sebelum lanjut, mohon dukung terus channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan informasi seputar keilmuan dan sejarah peradaban Islam. Zainuddin Abdul Majid selama menjalani pendidikan agama di Mekah dan juga sekembalinya ke tanah air, Zainuddin Abdul Majid telah berguru kepada sekira 28 orang alim ulama. Segenap gurunya itu dapat dikategorikan berdasarkan mazhab fikih, yakni 11 orang dari mazhab Imam Syafi'i, 6 orang dari mazhab Imam Hanafi, dan 11 orang dari mazhab Imam Maliki. Semuanya dinilai masih memiliki landasan yang sama, yaitu paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun bidang-bidang keilmuan yang ditekuninya antara lain ilmu fikih, akhlak, tasawuf, dan ilmu falak. Madrasah As-Saulatiyah menempa para murid agar menjadi pembelajar yang produktif menulis. Namun Zainuddin Abdul Majid agaknya merasa belum memiliki waktu yang cukup untuk menulis. Sahabat-sahabatnya dari Jawi cukup dikenal menulis, misalnya Syekh Zakaria Abdullah Billah dan Syekh Yasin Al-Fadani Padang. Bagaimanapun dia tidak pernah berkecil hati dan justru semakin terpompa semangatnya untuk menimba ilmu. Dalam risalah Nazam Batu Ngompal, Zainuddin Abdul Majid menulis, "Seandainya aku mempunyai waktu dan kesempatan yang cukup untuk menulis dan mengarang, seperti yang dimiliki Syekh Zakaria Abdul Billah, Syekh Yasin Padang, Syekh Ismail dan ulama-ulama lain tamatan Madrasah As-Saulatiyah Makkah." Tentunya kata-kata itu merupakan cerminan pribadi rendah hati Zainuddin Abdul Majid. Sebab jumlah buku karyanya mencapai 19 judul, yakni dalam bahasa Arab sebanyak 16 kitab, sedangkan 3 buku sisanya dengan bahasa Melayu atau Sasak. Selain berupa kitab-kitab, Zainuddin Abdul Majid juga menghasilkan belasan karya lagu nasyid. Kepiawaian Zainuddin Abdul Majid juga mengundang kekaguman dari para gurunya. Bahkan, dia diminta untuk menulis kata pengantar untuk kitab Baqiyah Al-Mustarsyidin karya gurunya, Syekh Hasan Muhammad Al-Mahsyad. Satu kutipan dari sang guru yang diguratkannya adalah mengenai keteguhan diri dalam menjalani kehidupan, namun tetap menganggap diri fakir ketika mendalami ilmu agama. Sebaliknya, Syekh Al-Mahsyad juga mengungkapkan pujiannya kepada sang murid. Dalam sebuah risalah dia menulis, "Semoga Allah memanjangkan usianya dan dengan perantaranya ia memajukan ilmu pengetahuan agama di ampanan bumi Selaparang. Terkirimlah salam penghormatan harum semerbak, bagaikan kasturi dari Tanah Suci menuju Rinjani." Pada 1934, Zainuddin Abdul Majid bertolak dari Mekah ke tanah air. Saat itu, situasi Arab sedang dilanda konflik antara dua orang elit yang masing-masing mengklaim sebagai raja. Di seberang sana, kolonial Belanda sedang menjajah Indonesia, termasuk bumi Rinjani. Pada tahun yang sama, dia mendirikan pesantren Al-Mujahidin, kitab-kitab yang banyak dipergunakan berbahasa Arab dan Melayu. Masjid Raya Pancor menjadi pusat kegiatan dakwah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Wallahu a'lam.